Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan mengikuti sosialisasi pembatik 2020 yang juga merupakan rangkaian untuk pemilihan Duta Dharma Belajar 2020. Kalau melihat format yang ada di web Simpatik, itu ada perubahan yang besar dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu cuma 3 level di tingkat provinsi. Sekarang 4. Jadi untuk lebih jelasnya, malam ini kita telah ditemani 2 DRB 2018 dan Pak Ilham SPD MPD, dan DRB 2019 Pak Hilman Paturusi MPD. Jadi nanti ini beliau berdua akan berkolaborasi untuk memaparkan bagaimana bentuk pelaksanaan pembatik 2020 dan pemilihan Duta Dharma Belajar 2020. Untuk mengefisienkan waktu dan tempat, kami persilakan. Siapa duluan ini? Pak Hilman, bagaimana Pak Hilman? Pak Hilman, bisa. Silakan dulu Pak Hilman. Kita mau dulu kan, kita mau kenalkan ini webnya pembatik toh. Nanti saya masuk di tata cara pemilihan DRB nanti. Oke, siap. Oke. Ya, silakan dipersilakan Pak Ilham untuk memulai pemaparan materinya. Sebelumnya Bapak Ibu mohon untuk mikrofonnya di mute dulu biar kita bisa mendengarkan materinya dengan jernih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tapi nanti kita diskusi langsung lah supaya lebih enak gitu. Demikian, atau di mute all aja dulu Pak Ilham. Ya. Mute all. Ya, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Pak Muji dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil di layar ini, Bapak Ibu? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Ya, jelas. Oke, terima kasih. Kali ini kita melakukan Vkom perdana difasilitasi oleh LPMP lewat via Zoom. Dan saya juga terima kasih juga teman-teman yang hadir untuk memperkuat kompetensi guru misalnya ya, sisi TIK-nya ya. Saya tidak perlu membahas yang ini karena Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya, apakah itu Facebook atau WA atau apa saja yang muncul di pembatik ini ya. Informasi begitu cepat ya menyebar ya, apalagi DRB kami ya, DRB 15 dan 15 sudah sebarkan berapa info ya. Terkait ini perlu diperjelas ya, Simpatik ya Bapak Ibu, itu salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Pusjating ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh daring ya, lewat online, itu Bapak Ibu bisa gunakan ya, bukan cuma pembatik tapi kegiatan yang lain. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan, Simpatik itu cuma 1 kali akun ya. Jadi 1 akun itu untuk semuanya Bapak Ibu ikuti pelatihan, misalnya pembatik ya. Kemarin di bulan 2 juga di Jakarta bisa Bapak Ibu ikuti itu EduTech ya, edukasi teknologi. Jadi jangan lagi Bapak Ibu buat akun ya begitu banyak ya, karena Bapak Ibu repot menyimpannya itu. Jadi yang sahabat rumah belajar atau yang
sebelumnya tahun lalu ikut, akunnya tetap dipakai ya, itu dipakai, jangan lagi buat akun ya, repot juga mencari passwordnya juga ya. Oke. Mudah-mudahan ini kan Simpati ini termasuk bagiannya dari kalau Bapak Ibu buka ya, selain lamannya Simpati ya, ini ya, Simpati belajar Kemdikbud.go.id, bisa juga dibuka belajar Kemdikbud.go.id. Nah, jadi bukanya di PKB ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah mungkin ke depan itu PKB, SIM PKB-nya ketika Kemdikbud akan menyatu ke Pusdatin. Itu wacananya, nanti disatukan nanti kalau melakukan pelatihan secara daring, termasuk Pematika IPA ya, IPS atau matematika, itu akan arahnya ke sana. Oke, untuk kegiatan malam ini ya, penjelasan pembatik, Bapak Ibu perlu dipahami, pembatik itu kan pembelajaran berbasis TK. Nah, selain pembatik, ada juga membatik. Membatik itu membuat pembelajaran berbasis TK. Tapi kalau pembatik, penggunaannya, pemanfaatannya, dan diarahkan ke rumah belajar itu ya. Nah, selanjutnya ya, ini perlu diperhatikan, kegiatan pembatik ini ada 4 level. Nah, jadi ada perubahan mekanisme pemilihannya. Kalau dari segi level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi tetap ada, tapi dengan mekanisme pemilihannya ya. Mekanisme juga dalam hal bentuk pelatihannya. Jadi kalau pelatihan yang saat ini mungkin kita lakukan level 1, 2, dan 3 itu daring. Jadi perlu diingat daring, online. Dan level 4 itu ketemu di provinsinya. Ya, untuk Sulbar misalnya ya. Nih. Dan ini program gratis Bapak Ibu ya. Tapi saya sadari kalau bukan gratis ya, mungkin kuotanya yang ada gratis ya. Jadi Bapak Ibu kita lakukan daring itu pasti butuh kuota. Tapi untuk pembiayaan untuk ikut program peningkatan kompetensi TK ini yang dilakukan oleh Pusdatin itu gratis. Kembalikan ke gurunya masing-masing. Jadi Bapak Ibu penyadaran aja ya, penyadaran aja. Gitu. Selanjutnya apa-apa yang bisa kita ikuti ya, manfaatnya ya, salah satunya ya ini karena kita kondisi pandemik ya, COVID-19 ya, salah satunya mau tidak mau kita bisa ikuti peningkatan TK. Jadi ada penyadaran di situ Bapak Ibu ya, karena kondisi pandemi yang begitu skala besar, mau tidak mau ya di bulan ini kita bisa ikuti ya, untuk menghilangkan kejenuhan, karena kebetulan ya mungkin tidak pernah masuk mengajar misalnya ya. Dengan Bapak Ibu ikuti ini mudah-mudahan kita bisa hilangkan rasa kejenuhan ya. Jadi salah satunya meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya. Kedua, mendapatkan sertifikat ya. Jadi tiap level itu insya Allah dapat sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang tahun lalu ikut ya, mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya sertifikatnya. Itu pun terlambat ya, nanti di bulan November atau Desember itu sudah jadi sertifikatnya gitu. Selanjutnya ada nilai plusnya, selain kita dapat ilmu dari pembatik ini, berkesempatan untuk menjadi duta ya. Jadi Bapak Ibu diberi kesempatan duta, dan itu duta banyak rewardnya ya, banyak hadiahnya ya, termasuk laptop dan lain-lain. Jadi ada nilai plusnya di sini Bapak Ibu. Dan salah satunya juga Bapak Ibu juga membaktikan Dharma Baktita ke kementerian dalam ke Dikbud ya. Tuh. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tahapan pelaksanaan program pembatik. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ikut atau anggaplah tidak lulus kemarin level 1, Bapak Ibu kita bisa mulai dari sini ya, Bintek daring level 1 di literasi TK ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ikut ya, melakukan registrasi. Ingat ya, akunnya 1 kali ya Bapak Ibu. Dan akun itu bisa kita peroleh dari Simpati Belajar Kemdikbud.go.id. Dan akunnya itu email Bapak Ibu.
passwordnya kasih sama emailnya Bapak Ibu supaya diingat selalu ya Bapak Ibu. Mendaftar pada salah satu gelombang yang tersedia. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita klik ini ada berapa gelombang. Dan gelombang itu ada kuota ya, kuota yang dibatasi oleh sistem ya. Sistem misalnya saya klik itu tadi ya, klik. Ini ada gelombang pertama ya, gelombang kedua dan seterusnya. Dan Bapak Ibu masuk gelombang kemana? Nah, maunya gelombang ini ya, gelombang 1. Bapak Ibu ikut. Nah, ini sudah 1503 pendaftar. Jadi Bapak Ibu udah usah daftar lagi di sini kalau sudah minus 3 ya, ada plus 3-nya ikut ya, jadi enggak usah. Jadi kita cari gelombang yang berikutnya ya, ini. Misalnya ini ya, gelombang kedua ya, kalau memang masih kuotanya masih enggak ini ya, ini kan ini sudah 300 lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang belum ya, yang belum ikut. Nah, gelombang ketiga juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ikut terserah. Tapi kalau gelombang pertama ya sudah penuh ya, karena sudah kuotanya sudah dibatasi 1.500. Jadi Bapak Ibu berlomba-lomba karena se-Indonesia ini akan mendaftar ya. Karena DRB tiap profesi juga melakukan aktualisasi ya, begitu agresif ya. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang kendala registrasi? Silakan, saya berikan Pak Mujib. Ada Tapi saya Pak. Ya, Pak Jupri, silakan. Berarti untuk saya Pak Kak, berarti untuk saya enggak daftar lagi untuk di level 1 ya Kak. Karena sudah ada sertifikat level 1 tahun kemarin. Oh iya. Maka saya bahas dulu nih. Yang pernah lulus level 1 saya bahas dulu. Yang level ini, yang level 1 yang registrasinya kendala ini. Oke, siap Pak, siap. Iya, nanti belum saya bahas itu ya. Ini baru level 1 loh ini. Aman ya? Tapi Pak Ilham, ya. Pak Herul baru mendaftar ya? Saya Pak Firdaus juga. Pak Firdaus, silakan. Iya. Saya sebenarnya sudah mendaftar juga kemarin apalagi di websitenya kemarin, cuma bagaimana cara melacaknya. Kita sudah terdaftar di level 1 atau level 2 begitu, karena saya ini kan pemula baru mencoba. Oh, artinya akunnya sudah ada ya? Akunnya sudah ada Pak Firdaus. Maksudnya bagaimana cara mengecek kita bilang sudah masuk di peserta level 1, level 2 atau gitu. Oh, ada. Yang artinya kita daftar di mana, di gelombang ke berapa? Saya pun tahu ini cuma kemarin saya buka saja situsnya kemarin, cuma mendaftar doang saja. Tidak tahu di level berapa. Enggak, ini kan di ya, level 1. Ini level 1 semua ini. Oh, mungkin baru berbeda. Iya, saya baru mau coba ini, baru pertama, belum ada sertifikat. Siapa tahu baru buat akun kemarin Pak Firdaus. Ya. Oh iya, baru buat akun betul. Baru buat akun. Berarti belum. Tapi sudah terdaftar ke peserta begitu, saya lihat itu dia. Belum Pak. Belum. Begini Pak Firdaus. Bagaimana caranya dibantu belum. Jelas ya. Saya menjelaskan lagi. Itu akun Bapak Ibu bisa kita gunakan pelatihan apa saja. Itu ada otomatis ya misalnya ya. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh Pusdatin, akun Bapak Ibu bisa kita pakai itu seumur hidup ya. Itu perlu dicatat. Iya. Selanjutnya kita ke pembatik Bapak Ibu. Kalau sudah ada akunnya, kita login yaitu login Pak Firdaus. Ada buku itu di dalam. Ya kita login ya. Kita login aja Bapak Ibu ya, Pak Firdaus. Kita login di mana ininya di Google saja begitu. Ya, itu akan muncul menunya juga ini seperti ini. Nah, kita daftarkan langsung, klik saja gitu. Bisa dipahami Pak Firdaus, kita login dulu Pak. Cuma kemarin masalahnya itu kalau saya login biasa saya ketik kembali kayak itu lagi kodenya biasa tidak bisa masuk, tidak tahu apa masalahnya. Oh, kodenya. Passwordnya itu apa? Ya penting akunnya sudah ada ya Pak. Coba dulu Pak. Oke. Akunnya kita dicoba dulu login.
Mungkin ini Pak, apa namanya, kalau kebetulan di situ buka laptop, mungkin sambil juga dipandu. Ya. Oh iya betul ya, bagus itu ya. Iya silakan. Kalau mau share konten boleh supaya kita tahu masalahnya apa, Pak. Iya. Caranya bagaimana? Kalau login masuk dulu di mana di? Oke. Ya. Ini ada sebenarnya Pak. Pak Ilham. Ya. Pak Ilham. Ya. Mungkin bagusnya kita ini dulu, kita keluar dulu. Kita kan lagi login di. Betul ya. Nah, Iya silakan konten itu. dulu Kak. Kita log out dulu. Nanti setelah itu iya betul ya. kita mulai dari awal bagaimana tampilan di depannya gitu ya. Betul. Jadi saya bisa mulai ya. Oke. Ya, kita mulai dari luar dulu, Pak Ilham. Oke. Jadi Pak Firdaus, ini kan sudah dibuka kan? Ini ada. Oh iya. Ditunjuk itu daftar dengan masuk. Sudah ya. Ada sebelah kanan di bawah ini ada. Kalau sudah daftar, kita masuk di sini Pak. Bahasa Indonesia aja. Tanya sih mau ganti juga ini. Ini kan ada email ya Pak, ya? Ada emailnya Pak Firdaus ya? Ini kan? Oh iya. Ya. Kata Sandinya, ya. Iya. Kata Sandi, kalau lupa ya. Lupa mungkin dikirim email kan? Baru masuk kan gitu. Sudah masuk ya Pak? Iya. Nah, Iya. maaf ya, jaringan ledak. Oke, mesti seperti ini Pak. Anda pengelola pelatihan, saya pembatik. Belum sampai tadi masuk begitu. Bagaimana kalau minta tolong sekalian juga Pak, mungkin dicoba aku saja. Oh, aku. Pak. Iya, aku sendiri. Kita coba. Ya. Kita keluar. Saya sebut. Bukan Ji, rahasia kan? Bukan Ji? Apa-apa dia tidak ada rahasia. Betul ya. Dibuka. Iya. Coba ya Supaya daftar Pak. kosong maju nggak sepeda? Iya, Firdaus Mubah. Firdaus Mubah. Ini Iya, oke. email. Ya, Betul. email saja. Itu Wasuemba. apa? Wasuemba. Dua. Was. Ya. Waswemba. Wasuemba. Apa itu? Penasaran aja tuh ya. Nama kampung, Pak. Susah maksudnya. Coba. Oh, nama kampung. Ya, nama kampung. Waswemba. Waswemba. WASUEMBA. Coba cari itu emailnya ya. Itu diganti. Ya. Wasuemba. Was ya, awas ya. WASU Was baru Wasuemba. Ya, Emba. Coba. Waswemba. Wasemba. WASUEMBA. WSU Emba. Pokoknya angka Pak Firdaus. Repeat. Ini udah masuk. Oke, tahu terbuka. Ini udah masuk ini Pak. Jadi, Nah, tinggal klik aja di Pembatik. Klik pembatik. 2020. Nah, sudah masuk di sini Pak. Jangan masuk lagi di sini karena sudah full ini. Iya. Ya. Nah, jadi tolong kita masuk di sini dulu ya. Sorry, masuk di sini. Baru kita pilih gelombang keberapa Pak. Ya, jangan gelombang 1 lagi ya. Karena
mana sudah Ya, penuh. gelombang 2 ya Pak, Pak. Gelombang 2 juga. Ya, jadi batasnya itu 1.500 ya Bapak Ibu ya. Pak Firdaus Oh ya. iya, gelombang 2 apa Deng? Atau saya daftarkan langsung. 1.200. Iya, daftar Mak. Ya. Gelombang kedua ya. Iya, oke. Mana ini? Peserta mana gelombang keduanya nih? Oh ini daftar nih. Sebelah kanan bawah ya. Pak Firdaus. Oh iya. Oke. Lihat nih, Nah, saya klik ini ya. Bismillah ya. Iya. Nah, Ya, bismillah. ya ini klik ya. Centang syaratnya Ya. dan ketentuan. Oh iya. Nah, itu daftar ya. Oh iya, oke. Ah ini sudah ada, sudah terdapat ya. Gelombang kedua Pak ya. Ingat ya. Oh iya, betul. Ya ini penanggung jawabnya ya sudah penyelenggara Pustekom, penanggung jawabnya Pustekom ya. Bidang PTP berbasis multimedia. Lokasi penyelenggara DKI Jakarta. Iya. Lokasi kotanya ya, Jakarta Pusat, dan detail lokasinya daring ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Firdaus silakan buka ya, lalu ini ya. Kita lihat ya. Iya. Oke, saya bisa di keluar ya ini. Oke ya. Terima kasih Pak Ilham. Oh, jaringnya itu Pak di Kandemeng. Iya. Saya sudah keluar ini, ada lagi fotonya lagi. Di Pertamina ini. Wah, ya, hati-hati bisa meledak. Bahaya itu Pak. Shopping dari Pertamina ya. Ada lagi kendala Pak? Yang lainnya? Iya, sementara enggak ada Pin. Kalau mau download anunya matnya sama dulu. Proses pembuatan aplikasi. Buka aja lah kembali Pak. Oh iya. Tapi sudah join di pembatik Telegram? Pembatik. Join? Pembatik joinnya sebarang 2020. Belum kayak nggak tahu itu. Disuruh install dulu tak anunya Kak. Sudah. Telegram. Pak sudah bergabung. Sudah. Sudah. Oh iya. Sudah, kalau di sudah bergabung di grup Telegram sudah tahu yang mana yang sama. Ya. Kita share nanti juga materinya di situ. Nah, kalau memang ada ribet dulu di sini ya. Silakan siapa lagi yang Proses pembuatan registrasi? Pak Jupri kenapa? Sebelum lanjut Bapak Ibu, Pak Ilham. Ya. Mungkin yang tidak ini dulu mikrofonnya di mute, artinya supaya tidak terlalu ribet. Ada beberapa yang agak ribet terdengar. Supaya kita teratur sedikit. Nanti satu-satu. Ini saja di checklist saja raise hand-nya supaya bisa dinyalakan mikrofonnya. Seperti itu mungkin itu lebih inilah supaya jelas juga kita dengar. Saya kira begitu Pak. Pak Abdullah. Oke, silakan dilanjut. Silakan Pak Abdullah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, hanya mencontohkan saja resennya. Oh iya. Mantap. Halo Pak. Siapa? Ayo Landri. Ya silakan. Proses pembuatan akunnya itu Pak bisa dijelaskan alurnya Pak di proses daftar itu Pak. Oh begitu. Oke sip. Ya Pak. Ilham, tahapan dari awalnya buat akun. Iya. Atau saya presentasi aja atau langsung coba? Mungkin sebaiknya langsung dicoba saja Pak, supaya kelihatan. Oke. Langsung dicoba saja Kak. Ya, ini stok emailku banyak sekali nih, kurang ini. Oke, ini daftar ya. Pak siapa lagi tadi nih, Pak Eko ya? Oke, Bapak Ibu yang ini ya, ini kendala di sini ada dua. Tadi kita bahas juga tadi di
Bikom ini kendalanya non guru ya. Oke Pak Ilman nanti menjelaskan lagi lebih baik. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu otomatis masuk di sini ya. Kalau non guru itu kepala sekolah, pengawas termasuk ya. Ini non guru ya. Selanjutnya guru, kita klik ya. Ini Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu kalau ada tanda bintang wajib diisi ya. Jadi wajib diisi ya. Saya tidak perlu lagi ya, karena saya banyak email sudah terpakai. Jadi saya cuma jelaskan saja apa-apa isinya ya. Ini email ya, jadi bintang wajib diisi Pak ya. Password wajib juga diisi dan diingat ya selalu karena ini kita pakai terus ya. Juga itu informasi pribadi Bapak Ibu. Diisi bintang ya. Kalau tidak ada UMPWP-nya dikasih 0 saja. Provinsi mana ya, alamat. Kalau alamat tidak perlu juga ya, tidak wajib. Kayak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada bintangnya ya. Ini kalau memang belum pegawai dikasih 0 saja karena ini tidak diwajibkan ya. TP guru wajib ya. Nama sekolah wajib. Provinsi ya wajib juga di sini provinsi sekolah ya. Alamat sekolahnya juga wajib ya. Selanjutnya ya kata sandi tadi kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Ini nomor induk kependudukan atau KTP wajib ya. Tanggal lahir wajib ya. Telepon wajib. Ini telepon itu maksudnya handphone tak ya Bapak Ibu, handphone yang aktif ya. Kalau yang tidak aktif ya, kabupaten ada pilihan ya, ada pilihan wajib juga diisi. UMPTK ya ini sebenarnya wajib, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya UMPTK, KTP saja kembali diisi. Kalau tidak punya NIP, golongan bisa terserah pilih yang mana, golongan apa saja ya. Janjiannya apa dipilih ya, kabupaten, wajib diisi baru submit. Itu saja Pak. Pak Ilham. Ya. Pak Ilham. Yang aktif dulu mikrofonnya selain Pak Ilham, mungkin bisa di mute dulu. Pak, saya itu cari nih. Begini, coba hostnya dipindahkan ke saya saja Pak Ilham. Ya saya pindahkan aja nih. Karena saya pakai screen. Oke lanjut. Udah ini semua. Kayaknya mati semua ini, Pak Muji. Sudah mati semua, saya matikan juga ini. Silakan dilanjut materinya. Apa yang dilakukan di level 1? Sudah jelas yang tadi cara pendaftarnya. Jadi tadi sudah jelas ya, Bapak Ibu sudah jelas cara pendaftarnya. Yang penting punya NIK ya, punya NIK nomor induk ke KTP ya. Oke, lanjut Pak. Oke, jadi Bapak Ibu yang Bapak tadi tanyakan bagaimana proses pendaftarannya, yang itu intinya kalau memang di sini ada yang mau ikut statusnya yang honor ya, kendalanya kan tidak ada UMPTK-nya ya di sini ya tadi ya. Ini ya, usahakan di
diketik ulang aja di KTP-nya ya, nicknya. Belum apa saja terserah ya. Mau 1A, 1B yang honor ya. Jangan lupa submit ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah ya daftarnya ya, aman lah. Aman. Aman ya. Oke. Aman Pak, aman. Ya, aman Kang ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Saya perlu diingatkan ya Bapak Ibu, jangan buka ini ya Bapak Ibu ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, yang nanti di tampilan ini yang muncul ya Bapak Ibu. Perhatikan ya, pembati level 1 ya, gelombang 1, tapi ini udah penuh. Pembati level 2, 1, gelombang kedua. Coba cek ya lokasinya. Ya, lokasi penyelenggara di mana berada dan detailnya. Jangan kita klik ini ya, karena ini sudah berlalu ini. Sudah berlalu ya. Ini untuk miliknya pelatihan PSB ya. Kita tidak masuk itu. Ya, bisa sebenarnya, bisa, tapi kita juga ikut online-nya juga mereka. Jadi Bapak Ibu, ini cara pendaftarannya pelatihan workshop secara online. Jadi registrasi akun dulu, baru login, baru mencari ya. Baru tunggu konfirmasi. Nah, ini aja langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga ini kalau pembatik Bapak Ibu ya, karena ini kita kegiatannya simpatik ini ya. Aplikasi simpatik ini kan yang dispesialkan itu pembatik ya. Oke, apa yang kita lakukan di daring level 1 itu mengikuti kelas Bintek daring. Jadi Bapak Ibu nanti ada modul-modul yang akan diberikan. Ya, jadi Bapak Ibu mengunduh ya modul. Tapi kalau Bapak Ibu susah mengunduh modul, Bapak Ibu join dulu ya di Telegram Pembatik Sulbar 2020 ya. Sudah itu melakukan proses ujian sertifikasi secara daring ya. Sudah itu kalau dinyatakan lulus, peserta yang lulus mendapatkan sertifikat. Kita belum dapat info berapa KKKM-nya ya, KKM standar kompetensinya berapa. Tahun lalu 70 Bapak Ibu, kita belum tahu ini ya, nanti kita infokan juga nanti di grup. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, saya lanjut dulu. Bintek daring 2, level 2. Jadi Bapak Ibu ada prasyarat lagi yang pernah ikut tahun lalu, kalau lulus di level 1, lulus ya level 1, otomatis dia bisa lanjutkan di sini dari level 2. Jadi Bapak Ibu mungkin kegiatan level 2 yang sudah lulus level 1 bisa dia ikuti juga ini. Tapi mungkin dia menunggu juga ini ya, karena jadwalnya ini bulan Mei ya. Bulan Mei. Nah, dan untuk level 3 yang sudah dinyatakan kemarin itu level 3, kita tunggu info selanjutnya. Kita belum jelas ya. Dan mudah-mudahan yang 29 orang yang lulus kemarin itu akan disaring ke sini. Sudah dia lompat ke sini ya. Sudah pindah ke sini dia di level 3. Itu. Dan nanti seluruh yang lolos di level 1 dan 2 dan 3 itu akan bersaing di level 4. Nah, ini kita tidak tahu juga informasinya. Nanti kita tunggu aja karena di sini nyatakan belum jelas berapa diminta ya, apakah 30 atau 50 orang. Tapi kita berangkat dulu di level 1 dulu ini. Jadi sekarang saya kembalikan dulu Pak Muji. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak Ilham. Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan klik simbol raise hand di masing-masing layarnya Bapak Ibu, atau bisa juga di kolom chat. Tapi mungkin lebih bagus kalau kita bisa berkomunikasi secara langsung. Silakan, apalagi yang memang baru ikut pertama kali, apa-apa yang perlu disiapkan mungkin, itu mungkin bisa ditanyakan. Meskipun intinya harus siapkan kuota data ya. Ya jelas kuota ya. Ya. Kan tidak bawa bawa kendaraan lagi di sekolahnya kan, pengganti kuota. Tabe Pak, Tabe. Siapa? Silakan Pak Jofri. Pak Jufri. Ya, makasih host. Gini Pak Ilham, masih ada data tidak untuk data tahun kemarin? Saya lupa ingat ini. Saya berada di level 1 atau di level 2 ini? Oh gitu ya. Coba saya cari dulu. Iya Kak. Tapi pernah ikut level 2 ya?
Saya tidak tahu itu Pak, saya lupa apakah Baik, tapi yang jelas saya lulus di level 1 Kak. Saya tidak tahu kemarin apakah atau apa daftar ulang lah, nggak apa-apa. Oke, siap Kak, siap. Supaya Lalu Pak Jupri. maksudnya kan. Fokus di Pilpres tahun lalu. Oh, Pilpres dia bisa dua-duanya. Ya Liga dengan Champion. Oke, nanti saya cari dulu Pak. Oh, iya, nanti dicek pribadi saja Kak. Tapi kalau kita coba klik-klik dulu dari level 2 mungkin muncul. Tapi Oke, coba siap Kak. di daftar satunya kan level 1. Kalau memang ditolak itu tandanya di level 2. Itu coba dulu. Oke, Ini siap. Pak menambahkan. Nah, kemarin Silakan. tadi ada berapa teman di profesi lain dia klik itu di level 1 nggak muncul gitu, jadi dia di level 2 gitu. Artinya sudah terdata dengan baik ya, mungkin itu Pak Jupri. Coba dulu kalau memang itu di level 1. Begini Pak, saya tadi kemarin saya sudah coba kemarin untuk di level 1. Kalau persoalan itu saya masih bisa login Pak untuk di level 1, masih bisa mendaftar. Entahlah kalau misalnya ada dari teman lain yang ada di provinsi lain yang memang bisa, tetapi mari saya coba itu masih bisa Pak. Iya. Nanti saya cek dulu kan. Tapi kalau memang bintang Halo, level satunya kita klik, muncul kayaknya menerima ikan masuk di level 1. Tapi kalau ditolak kan di level 2. Itu sih kuncinya ke situ katanya. Ada teman-teman di provinsi juga tanyakan itu. Malah ada juga kasus katanya lulus, kenapa masuk di level 1 ya lebih bagus kan, namanya belajar kan. Diulang lagi. Iya Pak. Begitu Pak Ilham. Sebenarnya tadi kemarin saya coba itu mendaftar di level 1. Sebenarnya masih bisa. Saya masih ada peluang kayaknya untuk masuk di level 1. Cuman setelah melihat pembahasan dan kemudian saya melihat ada coretan-coretan tadi di monitor tadi bahwa ini dibisahkan, tidak artinya tidak bisa tidak ikut ceritanya di level 1. Nanti tinggal menunggu pengumuman di level 1 kemudian bisa lanjut di level 2 begitu. Oh begitu. Oh ceritanya level 2 ceritanya ini sudah lolos. Level. Kecuali bikin email yang baru, kita bisa ulangi, toh. Kalau ada cadangan email toh, bisa. Kalau email yang sama nggak bisa lagi kan, karena satu kali akun seumur hidup gitu. Iya. Oke, kita aja dulu sementara. Iya. Mungkin Pak Hilman ada tambahan? Iya. Barangkali saya masuk ke materi saya saja dulu jadi sementara. Jadi sambil mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nanti sekalian cover toh. Betul. Ya. Oke, saya share materi dulu. Silakan. Ya. Ntar saya share dulu coba. Coba host disable participant screen sharing ya. Sudah. Ini mungkin masih disable share materi saya. Saya sudah stopkan ini. Barangkali host bisa enable kan dulu participant screen sharing. Di host di enable kan dulu. Mana ini ya? Saya lupa lagi. Pak Muji sebelah kanan mana? Oke. Only ya, mungkin. Oke, silakan. Masih disable. Udah. Udah, silakan. Oke, bisa. Ntar saya cari dulu yang ini. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bertemu di ruang virtual ini.
Ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Sambil menunggu, Pak. Halo, gimana? Oke, kayaknya Pak Hilman ini deh, terganggu jaringannya deh. Terganggu ya? Itu pengaruh warkop itu. Jadi apa namanya? Sedikit tambahan kalau tidak salah, itu kan kalau misalnya kita lolos level 1, kalau kita masuk di akun kan bisa dicek di pelatihan saya itu kalau tidak salah. Ada sertifikat. Kalau ada sertifikatnya kan berarti kita lulus level 1. Yang lulus level 1, level 2 itu pasti ada sertifikatnya di akunnya. Jadi mungkin itu juga bisa dicek masing-masing akun, yang penting tidak berubah. Betul Pak Mujid. Saya ingat ternyata saya memang punya sertifikat level 1, tapi tinggal menunggu di level 2. Berarti level 2 Pak. Nah, gitu. Karena saya juga cek tadi, saya selalu cek, sertifikatnya lengkap. Kayak kemarin kan kami sampai level 3 yang lengkap di situ. Pak Hilman masih... Iya, tahun kemarin mundur karena ada Pak Majid. Pak Hilman belum bisa masuk ya? Belum bisa. Belum bisa, jaringannya Pak Hilman main mata. Sedikit Janganlah pertanyaan. gitu, Pak Jupri. Pak Ilham. Iya, kenapa? Karena tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Tadi kan bahasanya kalau kita menggunakan email yang lain kan? Iya. Tetapi kan di data di dalam itu kalau tidak salah misalnya NUPTK, kalau misalnya kita punya NUPTK yang sama itu kan apakah masih diterima email baru? Bukannya ditolak atau bagaimana? Jadi email yang jadi dasar. Oh, email jadi dasar? Iya. Oh, begitu. Email. Berarti database-nya tidak ini ya? Ya, tidak terbaca dengan baik karena berapa teman pernah lakukan. Kan selalu salah, saya sarankan pakai email yang baru aja. Masuk. Oh, begitu. Iya. Oke. Jadi Iya, Pak Majid. jangan Saya coba dulu Kak, kemarin teman-teman lakukan itu kayak ada dari mantan di Ibu Dewi, emailnya bermasalah, dia pindah di email yang kedua, tapi datanya sama. Oh, gitu ya. Iya, jadi bingung. Tapi kendala dalam hal nanti sertifikat dia bingung. Nah, itu susahnya. Itu dia maksud saya, karena kan pengisiannya kan lengkap data di dalam, mestinya sistemnya secara otomatis menolak kalau misalnya ada data yang sudah sama begitu. Nah, makanya misalnya itu kendalanya sertifikatnya bingung. Dia tanyakan tadi, saya tanyakan di pusat, email yang mana ini? Karena memang banyak namanya sama. Kemarin ada ujian susulan, apalagi Matek kemarin banjir bandang. Nah, itu yang kendala kemarin kita jadwalkan ulang lagi. Karena kita lapor di Jakarta. Oke, siap. Ada ujian susulan gitu. Oke. Kayaknya Pak Hilman sudah kembali bergabung. Halo, assalamualaikum. Bisa mendengarkan suara saya nih? Soalnya Bisa. Jelas. Sangat kencang. Kalau kok sangat kencang. Silakan. Langsung. Ya, jadi ini adalah pedoman pemilih Duta Rumah Belajar. Ini saya sudah share di grup Telegram. Jadi jumlahnya ada sekitar 34 halaman. Ini dibahas dalam di sini mengenai halo? Ya, diperkecil screen-nya supaya ya oke, sip. Oke, sip. Ya, itu. Bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas. Jadi judulnya ini adalah pedoman pemilihan Duta Rumah Belajar. Bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas. Kalau tuh sangat bisa. Ini kalau aku lagi mendung sekali jadi ini yang mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa sebelumnya itu namanya adalah sebelumnya adalah Pustekom ya. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Jadi sejak nomenklatur Kemendikbud berubah ya,
Pustekong berubah menjadi Pusdatin. Nanti kata-kata Pusdatin dibandingkan Pustekong. Nah, jadi di sini untuk duta rumah belajar, jadi yang dimaksud dengan duta rumah belajar adalah guru-guru yang terpilih nanti. Ini dari seluruh, maksudnya yang akan menggerakkan unsur pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, khususnya bagaimana memanfaatkan pembelajar. Jadi teman-teman nih yang insya Allah kalau terpilih sebagai duta ya, pasti fungsi utamanya adalah menggerakkan unsur-unsur teknologi bisa digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu ya, jadi duta rumah belajar adalah panjangan tangan dari Pusdatin dalam melaksanakan sosialisasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini teman-teman adalah ketika teman-teman menjadi duta, maka pekerjaannya adalah pekerjaan yang berat karena mesti melakukan sosialisasi, melatih, kemudian menyampaikan berbagai hal terkait dengan pemanfaatan media. Jadi tidak sekedar menjadi lambang saja duta itu, tapi di balik itu atau follow up dari duta itu ya ini harus ya ekstra tenaga lah untuk melakukan sosialisasi. Kemudian nanti di tingkat nasional ini saya rasa tidak usah saya bahas ya, kalau duta rumah belajar terbaik. Yang penting bisa lolos ke tingkat provinsi saja dulu. Kemudian sasaran materi saya selanjutnya yang ini ya. Ya, target daripada pembatik ini terpilihnya duta rumah belajar tahun 2020. Jadi teman-teman untuk satu provinsi itu akan diwakili oleh satu orang. Kendati pun sebenarnya di provinsi lain ada 2 orang duta juga yang terpilih, seperti di Sulawesi Utara itu ada 2 duta, mungkin karena pertimbangan wilayah atau bagaimana. Tapi untuk Sulawesi Barat kayaknya jatahnya tetap 1. Kemudian hal penting lainnya juga, nah ini persyaratan calon duta rumah belajar. Jadi tentu saja dia adalah guru, apakah guru PNS atau guru yayasan atau guru honorer ya. Kemudian mengajar minimal 1 bidang studi di sekolahnya. Ya bukan merupakan duta rumah belajar. Jadi saya sama Pak Ilham sama Ibu Hardi ini tidak bisa ikut lagi di sini. Ya. Kemudian kriteria penentuan duta rumah belajar ya pasti telah lulus di level 4 untuk tingkat provinsi. Kemudian, nah ini yang penting nih teman-teman ya, telah mensosialisasikan pemanfaatan rumah belajar ke guru lainnya minimal berasal dari 10 sekolah lain. Jadi ini sebenarnya sangat penting tapi cukup mudah untuk dilakukan karena kita cukup mengumpulkan teman-teman KKG kita atau MPMP kita dari berbagai sekolah, maka ini sudah bisa kita tuntaskan ya. Jadi sebenarnya ini berlaku juga untuk nanti di level 3 kalau saya tidak salah ya. Selanjutnya, nah seperti yang dijelaskan oleh Pak Ilham tadi, ya. Jadi calon peserta itu sudah mendaftar di Simpatik seperti ini, kemudian mengikuti kegiatan daring. Nah sebenarnya ada penyampaian bahwa bukan daring saja nanti, tapi akan dilakukan juga melalui Vicon. Jadi kalau di tahun 2019 itu kegiatannya full daring, artinya kita tinggal download materi, kemudian mempelajari materi itu, lalu ikut ujian. Mungkin ini wajahnya akan sedikit berubah karena akan ada Vicon seperti yang berlangsung seperti saat ini. Apakah melalui Zoom nanti atau melalui Webex. Ya. Kemudian tentu saja ada ujiannya nanti, masing-masing level ada ujian. Nanti di level 4 sudah sampai di tingkat provinsi ini sudah tidak daring lagi tapi tahap apa ya. Nanti di setiap provinsi akan diadakan kegiatan semacam pelatihan untuk teman-teman yang sudah melewati jenjang level 1, level 2, level 3. Jadi teman-teman harus pahami bahwa setiap level ini sifatnya adalah penyisian. Penyisian artinya akan disaring yang tidak memenuhi sampai persyaratan standar itu akan dinyatakan gagal dan tidak bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Jadi mungkin
mungkin yang perlu diingat di sini adalah penugasan harus terkumpul dengan baik dan hasil ujian juga harus mencapai nilai minimal 70. Kalau di bawah itu biasanya akan sulit untuk melanjutkan ke level berikutnya. Nah ini dia. Jadi untuk level 1 pengetahuan dasar. Jadi ini sifatnya mungkin agak mudah karena kita tinggal mempelajari, mendownload modul, kemudian mempelajari materi-materi yang ada di dalamnya, kemudian mengikuti ujiannya. Kalau di level 2 ini juga pengetahuan saya atau seingat saya itu masih relatif mudah juga karena kita kalau saya tidak salah penugasannya adalah pembuatan RPP, di mana di RPP itu berkaitan dengan pemanfaatan rumah belajar. Jadi apakah kita memanfaatkan sumber belajarnya atau memanfaatkan bank soalnya atau kelas mayanya. Nah, biasanya di situ ada terkait implementasi dari pemanfaatan rumah belajar. Kemudian untuk level 3 itu pembuat, halo, suara saya masih bisa didengarkan? Aman. Bagus. Aman ya? Ya. Untuk level 3 itu sudah masuk ke pembuatan konten pembelajaran, apakah video pembelajaran, apakah game pembelajaran, atau modul dan sebagainya. Tapi teman-teman yang banyak dilakukan kemarin itu lebih ke video pembelajaran ya. Dan nanti itu akan di-share, itu tahun lalu ya seperti itu. Kemudian kalau level 4 ya berbagi. Artinya berbagi ini teman-teman melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah, ke berbagai daerah. Pokoknya atau bisa juga melakukan sosialisasi di sosial media, di Facebook, di Instagram, di YouTube, itu semuanya harus dilakukan dan didokumentasikan dengan baik karena itu menjadi laporan kita nanti untuk menjadi dasar penilaian bagi juri untuk menilai sejauh mana kita sudah melaksanakan level 4 ini ya. Nah ini dia. Tadi saya katakan bahwa setiap level ini bersifat penyisihan ya. Nah ini dia alurnya. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti download saja di Telegram, grup Telegram Pembatik 2020 sudah ada share di level 4. Dan setiap level ini ada sertifikatnya teman-teman. Tadi ada yang mengeluhkan dia tidak mendapatkan lulus sebenarnya, cuma sertifikatnya tidak dapat ya. Mungkin saya hanya bisa menjawab tadi mungkin terlambat di download itu. Akhirnya hilang. Ini setiap level ada sertifikatnya dan nilainya itu 32 jam. Jadi kalau kreditnya itu ya nilainya 1 kredit ya. Jadi kalau kita mengikuti pembatik ini dari level 1 sampai level 4 kita dapat 4 kredit ya, lumayan banyak. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ilham. Ya. Di sini ada yang menarik teman-teman ya, untuk BIMTEK daring level 2 ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu tahun lalu, tapi di tahun ini sepertinya ada perbedaan sedikit. Jadi penugasan pada level 2 adalah memanfaatkan TIK untuk pembelajaran ya, dengan bukti berupa video dokumentasi yang diunggah ke YouTube durasi maksimal 7 menit. Video ini berisi cuplikan dokumentasi guru sedang memanfaatkan TIK untuk pembelajaran, ditambah dengan testimoni dari guru, kepala sekolah maupun siswa tentang portal rumah belajar. Nah ini kemarin tidak ada di tahun 2019 itu tidak ada. Kita hanya membuat RPP yang dirancang atau didesain memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar tanpa ada dokumentasi berupa video. Tapi di tahun ini sepertinya itu tidak cukup lagi, itu harus ditambah dengan bukti video dokumentasi. Jadi teman-teman mengajar memanfaatkan rumah belajar, fitur-fitur yang ada di rumah belajar tapi divideokan. Kemudian ini dapat mengikuti video conference ya. Nah, kalau di level 3 tadi yang saya jelaskan tidak jauh berbeda. Teman-teman ditugaskan untuk membuat konten berupa video, multimedia, game, augmented reality atau virtual reality. Nah, kalau level 4 ini ya mungkin lebih banyak ke sosialisasi ke berbagai sekolah, ke berbagai sosial media ya. Kemudian selanjutnya saya akan share
Tentang tadi ada pertanyaan dari peserta, mungkin saya akan mencontohkan bagaimana misalnya kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan di level 1 ya. Halo, suara saya masih terdengar? Halo? Aman. Aman ya? Jadi saya akan mencontohkan kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar sebagai peserta di level 1 ya, teman-teman biasanya harus login dulu di Simpatik seperti ini. Kalau sudah seperti ini ada nama kita muncul di sudut kanan, berarti kita sudah login. Kemudian kita masuk nanti di pelatihan kan, pilih nanti pelatihan saya, kita klik pelatihan saya seperti ini. Saya kemudian mengambil materi yang ada di dalam kelas. Mungkin teman-teman yang baru belum begitu paham. Nah, ini masuk ke pelatihan saya. Nah, seperti ini. Jadi ini teman-teman pelatihan saya ya. Nah, maksud saya nih, saya Irman ya, pelatihan saya. Ini misalnya di level 1 ya. Kita lihat ini ada level 1. Di sini ada status diterima sebagai peserta, berarti Anda adalah peserta di level 1. Kalau di sini merah, berarti Anda bukan peserta di sini ya. Kemudian kita klik detail. Nah, di sini ada detail pelatihan seperti ini. Nah, di sini ada modul-modul yang bisa kita unduh untuk materi di level 1. Kita tinggal klik itu langsung ke download modul 2, modul 3. Tapi share screen-nya masih di Adobe Reader. Iya. Enggak, di web. Ini di web ini. Iya, di share screen yang masih Adobe Reader. Belum berpindah kayaknya nih. Tapi ini saya lihat di tampilan masih Adobe Reader. Sorry. Oh iya. Masih Adobe Reader ya? Maaf. Gimana caranya nih supaya web saya ini kelihatan nih? Share screen-nya di klik dulu kan? Oh jadi ganti screen iya. Supaya semuanya bisa nampak, bukan cuman Adobe-nya. Oh iya. Stop dulu. Tuh, masuk kembali. Sudah. Oke, lanjut. Gitu ya. Seperti ini ya, sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah. Jadi saya ulangi kembali, kita masuk di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id untuk melihat status kita sebagai peserta. Jadi kita login, kalau kita sudah login, nama kita akan tampil di sudut kanan atas seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian pelatihan, kita pilih pelatihan saya. Nah ini pelatihan saya, maksudnya pelatihannya Hilman ini. Ya, di sini ada Sulawesi Barat level 3, Sulawesi Barat level 2, Sulawesi Barat level 1. Di sini kita lihat statusnya di sini adalah diterima sebagai peserta. Jadi pastikan nanti teman-teman ini kalau masuk ke pelatihan saya di sini di bagian level 1 statusnya adalah diterima sebagai peserta. Nah, kalau masih merah berarti Anda tidak termasuk peserta di kelas tersebut ya. Kemudian kita klik detail. Nah, ini detailnya. Ini detail untuk level 1. Jadi kemarin ada 340 peserta yang terdaftar dari Sulawesi Barat ini. Ya. Kemudian di sini ada status Anda saat ini berada pada kompetensi pembatik level 3. Nah, ini adalah materi modul 3 dan modul 4. Kemudian ada versi zip-nya. Dimana kalau versi zip yang kita download ini maka semua modul di dalamnya itu ada, cuma dalam bentuk kompres. Ya. Kemudian di sini bisa juga untuk materi. Ya, kita bisa klik maka materi-materi yang harus kita pelajari itu akan terunduh. Ya, seperti ini. Ya, nanti juga di bagian ini akan diumumkan postesnya kapan gitu ya. Yang tempo hari kemarin itu postes dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019
sampai tanggal 14, jadi ada 2 minggu. Ya. Kemudian kita lihat ke level 2. Kita lihat level 2 isinya seperti apa. Ini juga diterima sebagai peserta, kita lihat detailnya. Kemarin di level 2 banyak, mungkin sebagian 90% itu peserta lulus dan bisa mengikuti jenjang ke level 2. Coba kita lihat masuk ke kelas. Kita lihat seperti apa wajah dari kelas maya dari Pembatik ini. Ya. Nah, di sini ada pengantar untuk Pembatik level 2. Kemudian materi pemanfaatan TIK, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran, pengelolaan kelas, pengembangan media, dan tugas akhir Pembatik level 2. Jadi semua ini kita ikuti secara bertahap, teman-teman ya. Kemudian di sini ada ini materi, tab materi, ini materinya. Ini kalau kita klik maka kita akan langsung mendownload materinya sebenarnya. Ya. Kemudian kita lihat tugasnya seperti apa. Oh, tugasnya belum tersedia, mungkin karena sudah terkumpul tadi. Ya. Gitu nanti wajah atau titik atau sudah terdaftar sebagai peserta di level 1. Jadi saya kembalikan kepada host, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Jika sekiranya apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sampaikan bersama Pak Ilham ini masih ada yang kurang jelas. Oh iya, Pak Mujid, halo. Halo. Ya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari chat. Belen, ya. Bu Belina. Chat Tips. Ya, tips ya. Tips and triknya. Jadi kemarin sebenarnya kita santai aja mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini durasi waktunya itu cukup lama. Kita bisa mempelajari materi ini dengan waktu yang leluasa sebenarnya, sama sekali tidak mengganggu kerjaan kita kemarin. Cuma beberapa teman-teman kemarin ada yang terbentur atau jadwal kegiatannya berbenturan, ada yang kesulitan ketika harus menyelesaikan. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tuntaskan semua tugas-tugas yang diberikan, gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang kececer, atau biasanya kita suka menunda nanti tidak. Akhirnya tugas itu terbengkalai dan tidak terselesaikan dengan sempurna. Jadi kalau saran saya, jika ada yang tugas digarap sedikit demi sedikit sehingga nanti hasilnya akan lebih sempurna kalau kita mengerjakannya tidak tergesa-gesa. Ya, contohnya misalnya video pembelajaran kemarin, banyak teman-teman yang terpaksa begadang sampai semalam suntuk gitu untuk menuntaskan video. Akhirnya video yang dihasilkan itu kurang maksimal gitu, sehingga tidak mendapatkan nilai yang maksimal juga. Kemudian yang kedua, pelajari materi dengan baik. Karena jika nilai Anda di bawah 70, biasanya akan mengurangi probability Anda atau kesempatan Anda untuk lanjut ke level berikutnya. Ya, saya kira begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Mujid. Oke, terima kasih Pak. Jadi begitu Bu Belin. Sebenarnya memang tahun lalu itu agak santai, nggak usah dibawa tegang gitu. Yang penting materinya di-download, dibaca-baca, dan itu tadi, betul itu tipsnya. Jangan menunda, jangan bilang nanti Pi, karena jangan sampai hasilnya yang bilang nanti Pi juga. Hadiahnya mobil. Oke, nanti sekalian kita buka saja ya sesi tanya jawabnya. Oke Bapak Ibu, kita ya ini juga kita santai saja, langsung saja kita diskusi. Dimana karena tadi sudah dijelaskan semua apa yang dilakukan di level 1, level 2, level 3 yang tahun lalu ya. Tahun ini perubahannya ya level 4 provinsi.
kalau dulu level 3 itu sudah provinsi, artinya sudah kita tatap muka secara offline yang bertitel SLB sekarang, yang punya rompi itu sebanyak 32 rompi beredar di Sulawesi Barat saat ini. Silakan rompi ini Pak Munjid. Alhamdulillah. Tidak mungkin kita nanti ketemu di level 3. Tapi untuk tahun ini pasti tegang karena ada Pak Munjid. Wah, enggak juga lah. Kita sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu, silakan bersuara, terutama yang mungkin baru ikut tahun ini. Bu Belin, Pak Abid, kalau tidak salah saya lihat. Pak Firdaus juga baru tahun ini. Pak Rudianto, kalau tidak salah juga baru. Ini dia tanyakan ini, Pak Muji, apakah materi pada gelombang 1, 2, 3, 4 sama? Oh ya, silakan dijawab. Pak Ilham atau Pak Hilwan, berbagi saja. Misalnya sama gitu. Tapi mudah-mudahan kita ketemu lagi info ya. Tapi kalau bisa diunduh di tempat anunya ya, di level 1-nya, kalau sudah ada materi, silakan unduh apa isinya kan. Kita kurang tahu juga. Jadi kalau lihat namanya literasi ya mudah-mudahan kemarin dipakai gitu. Membaca ya? Ya, membaca lah. Tunggu aja info selanjutnya, makanya ikut terus di Telegram ya. Satu fokus ya Telegram, mungkin juga di WA kadang-kadang. Mungkin kalau informasi lebih baik satu pintu saja di ya, grup Telegram saja dipusatkan. Begitu mungkin lebih nyaman gitu. Iya, karena kita sudah masuk 2020 itu. Pak Ilma yang buat loh itu. Jadi informasi-informasi pokok itu masuk ke Telegramnya. Nanti kalau canda-candaan banyak di WA. Ya, canda. Kau tahu. Itu bagusnya ke Telegram karena tersimpan semua data-data kita di sana. Kalau memang hilang modulnya bisa diambil. Iya. Betul. Dan yang baru masuk bisa baca di atasnya. Ya. Di WA. Ya, Di WA itu kalau baru masuk, hilang yang di atas, tidak ketemu yang di atas. Tidak ada manjatnya kalau anu. Kalau WA, kalau baru masuk Ya. Isi dulu kasihan. Kalau Telegram manjat ke bawah ke atas. Nah, tinggal manjat mami itu, pasang tangga saja. Iya. Pesan saya juga ke teman-teman yang hadir di sini, kalau bisa mengajak rekan-rekannya yang lain yang satu sekolah lah untuk berpartisipasi di batik ini. Karena kita berharap semakin banyak peserta ikut kegiatan ini, terus semakin bisa mencerminkan, bisa menjadi penilaian dari Kemendikbud bahwa antusiasme belajar teman-teman di Sulawesi Barat itu cukup tinggi. Kalau misalnya rendah, kita kalah dari provinsi lainnya, image kita juga menjadi berkurang. Setahu saya saat ini di Jawa Timur itu grup Telegramnya untuk pembatik sudah mencapai 2.400 peserta. Ya, kita ini masih 50-an belum mencapai 100-an ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada malam ini, ya itu bisa menularkan juga ke teman-teman yang lain gitu untuk bergabung. Jangan takut bilang banyak saingan, salah rezeki enggak. Guru Kaluku siap. Ya, diajak kan. Ya, itu kita Jadi mungkin juga begini, usulan sama seperti usulan saya minggu kemarin waktu di LPMP. Kalau misalnya teman-teman jangan sampai khawatirnya tadi itu, bagaimana ini? Mungkin kita ini ya. Silakan kalau misalnya ada kendala, mau diadakan hikon bimbingan misalnya ya. Saya kira Bapak DRB siap untuk itu. Jadi teman-teman yang dalam perjalanannya nanti ada kesulitan, kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam bentuk chatting begitu di grup, kita coba agendakan di room, karena room yang kita pakai ini pesannya Pak Kepala LPMP, kalau untuk DRB tidak usah pakai surat, tinggal chat saja Pak Hasbullah di LPMP.
Jadi Mantap. artinya kita diberikan keleluasaan untuk menggunakan room ini terutama untuk pengembangan kegiatan pembatik, terutama kegiatan-kegiatannya Pak DRB, Pak Ibu DRB. Satu hal lagi yang mesti saya sampaikan untuk Suaranya jelas Pak. Anda. Untuk level 4 nanti itu teman-teman yang sudah ikut di tahun lalu itu kayaknya tidak semua nanti akan bisa masuk ke level 4 ya. Maksudnya yang sudah sampai di level 3 lulus di level 3 kemarin kemudian bersiap mengikuti level 4 di tahun ini itu akan disaring lagi oleh Pusdatin. Siapa-siapa saja teman yang berhak untuk ikut ke level 4 karena tidak semuanya ternyata yang dimasukkan atau maksudnya secara otomatis akan masuk ke level 4 tidak, tapi akan disaring terlebih dahulu. Cuma mekanismenya kita belum jelas. Ya. Ya, mungkin videonya kemarin itu banyak yang tidak tuntas. Ya, barangkali seperti itu ya. Termasuk itu videonya, ya. Ada yang Saya tuntas toh. Ya, alamnya tuntas. Ngarep banget langsung level 4. Salah. Pak Mujid auto lolos. Auto lolos ya. Iya. Banyak nih. Amin. Ya, 5 besar kan? 5 besar. Jangan. Saya jangan dulu level 4, level 3, Bang. Oke, barangkali ada yang ditanyakan mengenai materi. Barangkali kita kembali ke materi. Ya, kita fokus kembali Bapak Ibu, terutama yang baru. Kalau Pak Andi Jaya, halo. Kemarin ini juga aktif sekali cari info. Nah, apakah tahun ini baru ikut atau tahun lalu sudah ini? Malik ini bertanya ini. Iya betul. Pendaftaran akun nomor telepon sekolah wajib diisi. Kalau nggak punya nomor telepon sekolah, nomor apa yang diisikan? Wajib kah? Tidak ada nomor Silakan, telepon sekolahnya, dikasih 00 saja, 0. Nomor responnya kepala sekolah kalau perlu. Nomor responnya kepala sekolah. Nanti dikaget dia kasih 0 aja lah. Wajib diisi, jadi 0 itu wajib, 0 Iya. saja diisi. 0 itu kan sudah terisi. Tapi itu terisi karena dia bisa lanjut itu. Kasih aja angka 0 kalau memang udah memiliki nomor telepon sekolah. Jadi kalau Pak, saya bertanya. ya silakan. Silakan Pak. Pak siapa ya? Rudianto. Ya, Pak Rudi. Silakan. Ya begini Pak, sebagai orang baru ini pasti banyak tanya karena memang masih buta dengan pembatik ini. Jadi tadi pertanyaan saya sudah dijawab. Itu tadi saya bertanya melalui chat apakah materi pada gelombang 1 sampai 4 pada level 1 itu sama. Kenapa saya tanyakan? Karena tadi saya sudah daftar tapi lupa download materinya. Jadi pas saya buka kembali ternyata menu download itu, menu materi itu sudah tidak ada. Jadi kalau memang sama saya masih bisa download materi di gelombang 1, 2, dan 4. Tadi ini saya mendaftar di gelombang ketiga. Jadi tadi sudah dijawab. Nah sekarang pertanyaan saya, materi inti daripada pembatik ini apa sih? Apakah kita ini yang mendaftar sebagai peserta, apakah harus betul-betul mahir dalam penguasaan tik ini? Misalnya apakah kita harus pandai membuat animasi misalnya seperti itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Ilham atau Pak Hilman. Saya dulu. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya dari Pak siapa tadi? Rudianto. Pak Rudianto ya. Rudianto. Jadi untuk download materi itu kayaknya belum Pak. Nanti bisa di-download kalau kelasnya sudah dibuka tanggal 13 April nanti ya. Jadi untuk sementara itu memang masih dalam tahap pendaftaran semua. Kelas nanti dibuka tanggal 13. Jadi mungkin kalau gelombang 3 mungkin di atasnya itu mungkin 16 atau 17 lah kalau saya tidak salah.
Kalau gelombang 1 itu mulai kelasnya itu tanggal 14 ya. Nah, kalau kita sudah masuk di kelas baru kita bisa download materi-materinya, Pak ya. Kemudian mengenai skill IT tidak terlalu menentukan, Pak. Artinya yang penting sudah ada dasar bisa mengoperasikan komputer, kemudian bisa berselancar, itu sudah cukup, tidak mesti mahir-mahir amat ya. Penting Bapak belajar nanti, karena di level 1 itu memang materinya adalah tentang TIC, jadi nanti itu akan menuntut banyak pemahaman dan mungkin sedikit skill untuk bisa memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Ya, yang penting sih skill dan pembelajaran saya. Untuk animasi itu memang itu level mungkin bukan level pembatik lah. Nah, jadi kalau kita itu dasar-dasar TIK bisa download materi, bisa menggabungkan materi, itu sudah cukup. Yes, ya. Saya kira mungkin ada penjelasan tambahan dari Pak Ilman. Oke, saya tambahkan lagi Pak Hilman supaya Silakan. memperkuat Pak Rianto ini mau ikut pembatik. Perlu dipahami pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Salah satunya pemanfaatannya di sekolah misalnya ya. Kalau kita punya pembatik, artinya kita punya niat, kemauan mau belajar, itulah masuk di pembatik ya. Tujuannya ya jangan kita selalu pemikiran harus jago lah. Karena ada juga nanti kelas lombanya juga namanya membatik. Pembatik. Pembatik itu bagi yang awang lah, jadi bisa ikut. Karena tujuannya itu pembelajaran TIK. Karena rumah belajarnya yang kita gunakan pemanfaatan di sekolah gitu. Yang bisa di level 1. Jadi apa-apa yang kita lakukan sehari-hari, kalau level 1 misalnya buat email, itu yang kita lakukan selalu di sekolah. Begitu juga kita buat semacam misalnya Office ya, Word, yang kita lakukan itu dasar-dasarnya itu di level 1. Jadi apa yang kita lakukan kita tidak sadari itu, jadi perlu dipahami. Jadi yang kita lakukan di sekolah itu yang biasa kita yang ini ternyata memperkuat lagi secara praktek di lapangan ya. Kita juga dapatkan juga teori, jadi yang biasa kita lakukan secara praktik tidak terduga akan ikut dengan teorinya, termasuk RPP misalnya. Jadi yang biasa kita buat RPP berbasis di digital, kita tidak sangka ternyata kita bawa ke level 1, ternyata kita bisa ikut gitu. Jadi kita tidak sadari itu Pak Rudianto ya, kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Jadi ternyata level 1 TIK yang kita lakukan buat email misalnya, yang kita lakukan. Nah, termasuk juga niat lah ya, kembali ke niat ya. Kalau memang kita punya rasa ini mau meningkatkan skill ya, karena sesuai dengan kompetensi ya, dengan permen yang jelas ya, peningkatan kompetensinya guru dan dosen. Mau tidak mau guru ya ikuti, apalagi kita sudah 4.0 ya, artinya sudah 5.0, tapi kita sudah masuk di muaranya 4.0. Jadi mau tidak mau harus kita ikut gitu, tanpa diperintah Pak ya, tanpa diperintah. Jadi mau tidak mau ada kesadaran di situ kita ikut. Apalagi yang kondisi yang pandemi COVID-19 ini luar biasa, jadi kita dipaksa ya di bawah daring gitu misalnya ya. Oke, itu saya kembalikan lagi Pak Moderator, Pak Muji. Halo Pak. Halo. Ya, jadi saya tambahkan sedikit lagi bahwa kegiatan pembatik ini bukan untuk teman yang ingin belajar ya, belajar secara mungkin di sisi lain daripada pembelajaran self learning atau belajar sendiri. Nah, ini kita dibantu oleh Kemendikbud dari Pusdatin dengan materi-materi yang lebih terstruktur. Jadi maksud saya adalah bahwa kita tidak masuk ke pembatik ini dengan niat untuk bersaing, bukan. Jadi kita niatkan untuk belajar. Jadi teman-teman tentu saja yang merasa
dirinya seorang pembelajar pasti ingin mendapatkan sesuatu di pembatik ini. Apa itu ya? Paling tidak ada wawasan, ada pengetahuan, ada skill mungkin yang insya Allah akan diperoleh secara bertahap nanti melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi niatnya adalah untuk belajar, Pak. Jadi jangan sampai kita pesimis, lah saya ini kurang untuk skill TIK, jangan seperti itu. Jadi tetap optimis karena niat kita ikut kegiatan pembatik ini adalah untuk belajar, mendapatkan ilmu. Itu Pak Mujid. Ya. Jadi Pak Rudi demikian. Jadi saya tambahkan sebagai pengalaman saja. Kalau tahun lalu itu memang intinya Bapak Ibu bagaimana seharian kita menggunakan TIK itu dicocokkan dengan teorinya. Kalau ya pemahaman saya begitu. Kemudian di level 2 itu bagaimana menggunakan pembelajaran berbasis TIK. Misalnya kita menggunakan laptop sama PowerPoint yang ditampilkan di layar itu kan sebenarnya sudah pembelajaran menggunakan TIK itu ya itu nanti tinggal dicocokkan dengan teori yang ada di situ di modul yang akan kita download nanti di level 2 itu. Seperti itu. Jadi untuk yang yang besar itu yang kayak macam animasi apa dan sebagainya itu kayaknya terlalu tinggi deh. Pak Rudi tidak usah membayangkan yang seperti itu. Ya, saya kira demikian. Kalau pengalaman tahun lalu ikut pembatik. Siap. Pak Muji, gimana? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada? Itu saya tambahkan ini Pak Rudianto. Jangan silakan. Pikirkan dutanya dulu, batiknya dulu lah. Iya. Ya. Nah, itu kalau GoPress ya oke lah kita bersaing. Tapi kalau di pembatik itu nggak ada persaingan, kita sama-sama belajar ya. Nanti ya di level 4 itu ya ada penilaian tersendiri yang dilakukan oleh Pustekom. Karena coba nanti buka-buka dulu di panduannya Bapak Ibu karena bukan bahwa ada orang hebatnya itu umpamanya guru prestasi portofolio enggak. Jadi apa-apa yang dilakukan selama di sekolahnya itu yang dinilai. Ya, misalnya sosialisasi rumah belajar, gunakan rumah belajar pemanfaatannya itu yang dinilai. Karena kemarin pengalaman yang terpilih duta itu tidak semuanya guru prestasi, malah dia berangkat dari titik nol gitu. Ya titik nol, artinya jarang sekali dia gunakan artinya tidak ada track recordnya guru prestasi, nggak ada gitu. Jadi mau tidak mau di penilaiannya di Pustekom itu kan penggunaan rumah belajar misalnya kan gitu. Itu yang dia dinilai. Mungkin dia juga sosialisasi sama teman sejawat, itu kan salah satu penilaian juga. Kalau memang rajin melakukan sosialisasi rumah belajar atau di sekolahnya masing-masing, misalnya di kelas kita gunakan selalu kelas maya misalnya, itu salah satu penilaian bahwa ternyata kita nilai poinnya itu di situ kalau kita gunakan. Atau kita gunakan sumber belajar pada saat kita melakukan proses PBM di kelas. Nah, kita gunakan sumber belajar sebagai ikonnya, itu bahan penilaian gitu. Tidak mesti orang hebat prestasi, karena cuma ada yang guru berprestasi nggak gunakan rumah belajar, dia gunakan media yang lain. Oke, itu saja dulu Pak Mujib. Jelas, sekira jelas sekali ya. Bapak Ibu, kalau masih ada silakan nggak apa-apa kita masih ada waktu ini. Iya. Bisa panjang. Kecuali kalau habis. Saya ingat betul tahun lalu sehabis GoPress kita di mana kita cerita Pak Hirwan itu di RB 2019. Bahkan niatnya hanya bilang kita cukup level 3 saja ya, belajar saja di hotel. Itu waktu GoPress tahun lalu itu setelah presentasi turun ke bawah kalau tidak salah di tangga itu mungkin Pak Hilman masih ingat itu kita cerita bilang kita cukup sampai level 3 saja ini kita
paling tidak belajar di hotel saja. Jadi memang tidak ada persaingan itu enggak sama sekali. Bukan apa namanya, ikut pembatik itu bukan memang niatnya untuk bersaing, memang untuk belajar. Level 1 Bonus, yang lain-lain itu bonus gitu. Level 1 nyontek. satu sekolah nyontek ke sama jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Masih ada yang mau di ini? Ya, kita atau begini, kita evaluasi Pak Muji sekaligus untuk besok malam ada mau ke Mamuju dengan Majene, kita gabung bikin pikon lagi. Tidak apa-apa, Polman masuk lagi memperkuat. Kira tidak ada masalah. Kita gabungkan Mateng, Mamuju. Kebetulan juga malam Majene. ini Pak Bula juga ada di tengah-tengah kita. Jadi, karena sama beliau kita minta room, jadi kalau memang mau diagendakan untuk besok, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Malam ini bisa langsung dibuat flyernya. Ya. Sekedar informasi, Ya. Pak. Ada informasi, Pak Hilman perlu didengar, Pak. Pak Hilman? Ya, saya baru masuk kembali ya. Oh, masih kembali lagi ya. Jangan selalu keluar masuk waduh. Enggak, ini langsung keluar sendiri lah. Oh, gitu. Aduh. Iya. Tanpa diminta ya. Ya, ini sekedar info. Iya, tanpa diminta langsung. Ya. Saya sekedar info, saya beritahu tadi kami melakukan pikon secara langsung. Pak Hilman mungkin tidak ikut tadi. Ini misalnya kita dikasih semacam apa ya, room oleh Pusjating, itu namanya WBS juga ya, insyaallah. Itu nanti dikasih per provinsi. Jadi kalau memang Bapak Ibu melakukan pikon, kita siap juga ya. Sosialisasi selain memperkuat juga yang dilakukan oleh LPMP. Itu saja. Sekedar info Pak Irman. Nanti kita dikasih nanti room. Jadi tadi Terima kasih Pak Dam. Ya, per provinsi ada nanti dikasih room WBS ya. Jadi kalau Bapak Ibu selain pakai Zoom ini, bisa kita pakai WebEx juga nanti sekolah. Artinya nanti ada pelatihan atau apa, nanti kita diarahkan nanti level 2. Kalau memang disarankan kita melakukan penguatan nanti, penguatan materi. Misalnya kan itu. Saya kira yang saya mau ini pelatihannya, desain grafisnya Pak DRB 2019 ini. Siap. Mantap lah. Photoshop sama Corel Draw. Itu dia. Karena itu penting sekali untuk aset itu, bikin aset. Player ya. Karena soalnya tampil di media sosial itu nanti. Siap. Bocoran juga Pak Irman. Ada bocoran nanti bagaimana duta ini. Apakah duta keseluruhan atau dipilih duta pembelajaran, ada duta player, misalnya kan, ada duta video, ada animasi macam-macam itu. Lebih spesifik lagi ya? Ya. Ada yang spesifikasinya. Betul bagus juga itu kalau begitu. Karena saya dengar. Berarti nanti kan begini di rumah belajar kan ada 2 konten kan jenisnya sekarang, video sama web. Ya, betul. Berarti nanti tuh kan kemarin tahun lalu kita fokus di video. Tugasnya tahun lalu itu di video. Apakah kemungkinan ada tahun ini bisa dalam bentuk yang lain juga, misalnya web begitu, HTML? Itu. Tadi ada saya jelaskan tadi di level 2 tadi, level 3 ya. Ada augmented reality, ada virtual reality, ada game, ada video. Iya, bisa. Kayaknya keren nih. Sekedar gambaran Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya itu sudah ada pilihan, mau bermain di game, mau bermain di augmented reality atau di virtual reality, bisa juga di situ. Iya. Atau video juga. Cuma kemarin tahun lalu kan kita fokusnya ke video dominan. Ya, betul, fokus di video. Nah, kayaknya memang dibanding yang lain-lain itu, yang kalau AR, game, kayaknya memang video paling mudah deh
dilakukan meskipun editingnya juga lumayan. Siapa laptop yang bagus lah? Rock, rock. Paper Daus laptopnya bagus nggak? Paper Tahun Daus. lalu Harus beli laptop baru Paper Daus. Ya. Minimal Core i3 generasi ke-7 Pak. generasi ke-7 Minimal itu ya Pak. dengan RAM minimal 4 lah. Ya. Itu sudah minimal sekali. Atau kita bahas spesifikasi laptop ini Pak Hilman. Jangan. Jangan nanti kaget ini. Besok langsung beli laptop. Tutup toko. Bisa pakai Bagaimana, Ken Bapak, Master Ibu? juga boleh. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita saya Kita mau izin iya Ya. kebetulan bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Oke. besok bisa lanjut. Saya kira nanti kita bicarakan di ini Ya, di ya. grup ya. Ya, Ya, artinya kalau grup. memang perlu untuk dilanjutkan untuk besok selanjutnya kita laksanakan saja. Saya Ya. pikir itu akan lebih bagus juga sebenarnya. Ya, memperkuat lagi nih. Ya Bapak ikut lagi Bapak Ibu ya. Kayak apa Ya, info siapa tahu lagi. ada info-info. Biasanya kan info itu dinamis, ada perubahan Iya. info yang baru mungkin itu bisa kita sampaikan. Kalau lewat Telegram udah tersirat. Biasa kita harus banyak ngomong ini. Malam ini juga DRB 2017 kan belum hadir. Mudah-mudahan besok malam artinya kan teman-teman juga pasti bertanya 2017 ini mana ini? Karena belum hadir. Penasaran ya? Besok. Ya, sama seperti kita tahun lalu. 2017 mana sih? Nanti ketemu di level 3. Oke, jadi mungkin kita akhiri saja ya malam ini. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, gimana Bapak Ibu? Ya silakan. mengingatkan absennya. Oh ya, absennya Bapak Ibu mohon diisi karena itu juga bentuk pertanggungjawaban kami. Oke, kalau tidak ada lagi, ada lagi ya. Oke, saya pikir untuk malam ini cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami di Vicon Sosialisasi Pembatik 2020. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bernilai ibadah, bermanfaat terutama untuk kegiatan pembatik selanjutnya. Menunggu info, mungkin nanti akan ada flyernya kok kalau misalnya besok-besok akan kita laksanakan kembali Viconnya. Info utamanya berada di Telegram Pembatik 2020, silakan dicek